Iya. Oh my God. Shalom teman-teman. Shalom. Halo. Dibuka dong moodnya. Ntar nggak ku dengar kira nanti kalian sombong semua. Shalom. 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 Ih, Karisa. Udah, apa kabar nih teman-teman? Luar biasa. Luar biasa. Kak Dewi belum kedengeran nih suaranya. Apa kabar Kak Dewi? Halo. Apa kabar Kak Dep? Baik. Baik. Udah lama ya kita ketemu. Aku tadi awal ngeliat ini semua aneh kerasa. Nyapanya takut aku cuma say halo doang. Hanya udah berubah aku pikir. Kurang lebih sebulan atau berapa bulan nih kita? 2 bulan ya? 2 bulan kita PA-nya. Ya. 2 bulan kita PA-nya video. Kadang pun kita sharing nggak semua ikutan. Nah, kali ini kita buat beda. Kita pakai Zoom supaya kita saling melihat semua. Karena untuk teman-teman yang belum nyalakan atau menghidupkan videonya, ayo dong hidupin Bang Tanta, Karya, Kak Adela, Kak Isi, Bang Medo. Iya, kan cakep. Makin ganteng, makin cantik semua. Thank you. Ada bisa mood, bisa enggak ya? Yang mana moodnya? Ini moodnya. Nih. Oke, untuk kita mulai aja ya. Untuk memulai PA kita angkat pujian kita sebagai ucapan syukur kita bisa ketemu teman-teman semua, bisa kembali kita PA bareng-bareng kayak gini. Kita bernyanyi senang ukurku ada jumpa ras Yesus. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau masih memberkati kami semua anak permata Bapa, khususnya permata Romang Bapa, sehingga Bapa
kami pada malam hari ini Bapak boleh berkumpul meskipun kami tidak berada dalam suatu tempat Bapak, kami tetap boleh berada di dalam suatu jaringan koneksi Bapak, kami boleh berkumpul untuk membahas sebagian dari firman Bapak. Kiranya Bapak, Engkau datang ke tengah-tengah kami Bapak, supaya kami boleh mengikuti PA kami ini Bapak, tanpa kekurangan satu apapun, kami boleh mendapat hikmat dan kebijaksanaan dari firman yang boleh kami dengar hari ini. Bapak, masih banyak teman-teman kami yang belum hadir mengambil bagian pada PA kami pada hari ini Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka Bapak, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka agar kami boleh berkumpul di PA kami hari ini maupun di PA-PA kami yang berikutnya Bapak. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapak, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ada yang baru masuk nih kayaknya. Salam teman-teman yang... Halo. Shalom. Wih, gua berasa sendiri aku ya. Ya, halo. Iya, berasa sendiri aku. Siapa yang hari ini di rumah aja? Siapa itu? Aku. Beva lah. Teman-teman, sebelum kita masuk ke firman, kita pengen ada memberikan pengajapan ataupun sharing terkait tema kita pada malam hari ini. Teman-teman udah pada tahu kan tema kita apaan? Udah. Ayo. Dira paling cepat. Apa tema kita, Dir? Maka aku. Tema kita itu apa, Dir? Kamu paling cepat tadi, Dir? Bertekunlah. Iya, kira-kira ada nggak teman-teman yang pengen sharing ataupun memberikan pengajapan kayak bertekun bersungguh-sungguh atau lebih keras, ibarat kalau bertekun itu ya bersungguh-sungguh dalam pendidikan semisal yang masih sekolah, atau bersungguh-sungguh dalam pekerjaan yang sedang bekerja. Gimana teman-teman, ada yang mau share? Dewi katanya mau sharing. Jangan lempar bola dong, El. Tadi aku di WA katanya sebut dong, sebut gitu. aku gitu. Lu kali El. Oh, Bobby sekarang, Bobby. Oke. Nggak ada ya? Mungkin tiba-tiba kayak gini agak-agak gimana gitu ya. Jadi mungkin kita boleh nyanyi satu lagu dulu supaya mungkin yang tadi belum dapat ilham, belum kepikiran mau sharing apaan, kita angkatkan pujian kita. Mudah-mudahan setelah nanti kita nyanyi, teman-teman boleh dapat nih kira-kira mau sharing apaan gitu. Kita bernyanyi Allah sumber kuatku, sindaikan ras terus nak. Milikku. 'Kau 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 milik
Ya, boleh kusungko nih membantu kamu teman-teman Krina. Siapa yang pengen nurutin pengejapan? Kayaknya habis nyanyi harus ada dong. Masa sebelum nyanyi dan setelah nyanyi gak ada bedanya. Karisa gimana Karisa? Boleh, boleh. Kayaknya siapa nih Karisa? Siap Karisa siapa nih? Putus-putus kayak suaraku. Ya. Lancar. Lancar. Oh, oke. Langsung aja ya. Ya silakan Karisa. Sesuai dengan tema kita yang tadi telah disampaikan hari ini, bertekunlah. Dan ayat yang diberikan untuk bahan renungan kita yang dari Kisah Para Rasul yang menceritakan cara hidup jemaat yang mula-mula. Sebelumnya, apa sih arti kata bertekunlah? Nah, jadi menurut KBBI, arti dari kata bertekun adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh, baik bekerja, belajar, berusaha, dan sebagainya. Nah, saat ini aku akan men-sharingkan tentang tema kita, bertekunlah, yang berkaitan dengan kehidupan pekerjaan. Jadi, hari Selasa yang lalu, ada 2 orang bapak-bapak sedang berbincang tepat di depan meja kerjaku. Mereka membicarakan mengenai direktur yang baru saja resign dan pindah ke ATPM lain, atau brand lain istilahnya. Salah seorang berbicara, kalau mau kaya, harus resign atau pindah. Jangan di sini. Karena kalau di sini mau kaya, harus main. Nah, main yang dimaksud di sini adalah dengan tanda kutip. Dunia saat ini menawarkan segala sesuatu yang dapat diperoleh secara instan. Mulai dari makanan instan, pinjaman online yang begitu mudahnya kita peroleh, sampai jalan menjadi untuk artis atau orang terkenal secara instan, ditawarkan melalui sesuatu yang diviralkan di media sosial. Seperti yang baru saja keluar dari penjara hari ini dengan kasus prank sembako isi sampahnya, ataupun orang yang sengaja melakukan hal-hal yang tidak pantas lainnya demi mencari ketenaran. Bahkan melupakan harga diri, sampai-sampai lupa diri untuk mendapatkan ketenaran diri. Ini semua menjadi kebiasaan dunia hari ini dan didambakan oleh banyak orang. Tapi mereka lupa bahwa biasanya apa yang kita peroleh dengan mudah akan lenyap dengan mudah pula. Mengapa demikian? Karena pondasinya tidak kuat untuk menopang apa yang kita peroleh dalam sekejap. Begitu pula kita sebagai orang percaya. Seberapa jauh kita mampu terus tekun dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk apa yang hendak kita capai. Terkadang kita juga menginginkan segala sesuatu dari Tuhan secara instan dan tidak mau bersabar apalagi bertekun. Kita menginginkan nilai baik saat ujian, kelulusan dengan predikat cum laude, promosi di pekerjaan, kekayaan yang berlipat-lipat, atau hal-hal lainnya dengan cara yang mudah dan instan. Akibatnya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. Ataupun ketika kita mendapatkan suatu masalah yang mungkin sukar untuk kita selesaikan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan untuk meraih hasil seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Saat dunia menawarkan segala sesuatu yang instan, Tuhan menginginkan dan meneguhkan kita bahwa Dia menguatkan kita dengan kuasa kemuliaannya agar kita mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, sesuai dengan kehendaknya. Jadi mari kita bertekun, giat, sabar, menjalani proses untuk sesuatu yang kekal dan benar. Karena instan mungkin tidak pernah menghasilkan sesuatu yang kekal dan benar. Lewat penulis Ibrani, Tuhan berfirman, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Di sini kata ketekunan diterjemahkan sebagai secara konstan dan setia untuk terus dalam kesabaran dan ketahanan. Meskipun Tuhan berkali-kali mengingatkan kita dengan janji-janji berkat-Nya, sebuah pesan akan pentingnya ketekunan pun tetap diberikan kepada kita. Dan kemudian, jangan lupa untuk melakukan kehendak Allah dengan mempergunakan talenta-talenta yang terasah lewat ketekunan. Itulah jalan agar kita bisa memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan. Ketekunan harus kita miliki dalam segala hal,
agar kita bisa memperoleh hasil yang baik. Serta yang penting juga untuk kita bahwa ketekunan memerlukan proses. Paulus menulis, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini menunjukkan sebuah proses yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Tanpa pengharapan kita tidak akan pernah bisa kuat, dan akibatnya akan mudah untuk diombang-ambingkan berbagai permasalahan hidup. Mungkin saat ini, jika kita menghadapi sebuah pergumulan yang membutuhkan ketekunan, passion, dan persistence, ingatlah bahwa Tuhan memang menghendaki kita untuk bertekun dalam doa dan dalam usaha. Dari ketekunan akan timbul keimanan yang akan mampu membuat kita bisa tetap melihat pengharapan. Sebuah pengharapan penuh kasih lewat Roh Kudus yang tidak akan pernah mengecewakan. Jadi tidak ada waktu lagi untuk malas-malasan dan menunda. Mari kita sama-sama bertekun dan bentuklah otot rohani kita dan pakailah itu untuk melakukan kehendak Allah. Peganglah pengharapan, raihlah semua yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita dengan sempurna. Itu aja yang dapat aku sampaikan. Bujur. Jujur Karisa. Bujur. Ada lagi dari teman-teman yang ingin memberikan penjelasan? Halo teman-teman, kok rasa sunyi ya? Bilang enggak pun enggak ada. Belum ada, Bang. Belum ada, Dan? Atau Bobby dengan suara? Nggak kelihatan sih. Oke, kalau nggak ada, mungkin setelah dengar firman nanti, kita boleh makin dapat ya apa maknanya dari tema kita terkait bertekun. Jadi sebelum kita masuk ke firman, kita angkatkan pujian kita lagi. Kita bernyanyi lagu pujian yang judul Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu
percaya. Ya, bagaimana kemudian setelah 3.000 orang itu percaya, akhirnya harus ada pembinaan, harus ada pelaksanaan untuk mereka, orang-orang yang 3.000 orang itu juga dibina oleh rasul daripada Tuhan. Karena setelah itu juga di pasal yang pertama kita lihat ada pergantian beberapa murid Tuhan Yesus. Karena Yudas kemudian diganti oleh Matias. Ya, dengan turunnya Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah rasul-rasul itu, kemudian memang membuat perubahan yang sangat luar biasa. Ya, ada perubahan di mana orang-orang tersebut juga harus dibina dan menjadi orang jemaat pertama Kristus yang hidup di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu pembacaan firman Tuhan kita yang pertama ini mau menggali bagaimana sesungguhnya cara hidup jemaat yang pertama tersebut. Ya, jadi tidak bisa tidak rasul-rasul itu juga harus membina, harus menjaga gembala-gembalanya, harus memelihara iman mereka. Karena ketika dibaptis, mereka itu belum tentu langsung menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Akan tetapi mereka juga harus bisa dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, ketika mereka sudah memiliki pengertian mengenai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, kalau kita lihat di ayat yang 41, bagaimana cara hidup jemaat yang pertama, dikatakan mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, mereka menerima Tuhan Yesus, mereka menyerahkan menyerahkan hidup mereka itu ke dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, ya, dan mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini sangat esensial bagi jemaat-jemaat baru, jemaat-jemaat yang akan dikelola, ya. Harus punya ketekunan, harus ada pengajaran, harus berkumpul, dan juga perlu juga berdoa, dan perlu juga diberikan makanan jasmani. Tidak bisa tidak gereja, tidak bisa juga kalau permata berkumpul, menyampaikan satu kegiatan-kegiatan, oh ya sudah, habis itu kita pulang. Tetapi ada di kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani juga yang dicukupkan di dalam persekutuan tersebut. Ya, yang paling indah di sini adalah yang kita mau tekankan mengenai ketekunan. Tadi anak kita sudah menyampaikan apa sebenarnya definisi daripada tekun. Ya, tekun tadi dikatakan di sini adalah sungguh-sungguh gitu ya tadi ya, sungguh-sungguh, berkeras hati, ya, berpegang pada prinsip, ya, itu memang betul, ya, kita bertekun. Contohnya saya bertekun untuk bisa dapat universitas terbaik, ya, jangan salah, universitas terbaik bukan saja universitas negeri, ya, jangan terlalu didikotomikan. Semua universitas yang ada itu akan menyajikan pendidikan terbaik bagi murid-muridnya. Ada dua gendang daripada bagaimana seorang itu bisa sukses. Ya, sekolahnya menyediakan pendidikan terbaik, tetapi juga anaknya juga harus mampu melakukan usaha dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ketika memang seorang pelajar itu bertekun itu sungguh-sungguh betul, berkeras hati betul, ya. Kelihatannya Bapak David petua ini bertekun, bersungguh-sungguh kelihatannya. Tetapi ada satu lagi komponen yang harus kita perhatikan. Kita harus punya fokus, kita harus punya tujuan, ya. Persekutuan kita yang pada malam hari ini itu kita bertekun, ya. Tetapi harus ada message yang kita bawa pulang di dalam kehidupan kita. Apa fokus kita? Yaitu firman Tuhan. Bahwa memang iman kita makin dikuatkan, iman kita makin ditumbuhkan.
Itu yang fokus, yang harus betul-betul ketika masing-masing permata itu melakukan suatu persekutuan, melakukan suatu doa, dan juga kegiatan-kegiatan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi harus memiliki objektif. Objektif yang bisa diukur, yang bisa dicapai. Begitu ya. Kalau kalian mau membuat suatu kegiatan retreat, ya, buat objektif-objektif yang bisa terukur. Permata sampai 80 orang, kegiatan ini dengan kegiatan agenda yang begini. Semua itu kalian lakukan sehingga kehidupan permata itu menjadi lebih baik. Jadi ada tujuannya, iman makin bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam segala hal, ketika permata melakukan semua kegiatan, bertekun, saya sungguh-sungguh kok, saya bekerja keras kok, saya melakukan punya prinsip, ya. Tetapi betul-betul diarahkan kepada tujuan kita, Oke, sekarang apa tujuannya jemaat mula-mula ini? Sebenarnya kalau kita baca dari ayat 41 sampai 47, ya. Secara utuh mereka harus mengenal siapa Yesus itu. Yesus itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Ya, semua tingkatan daripada kehidupan mereka harus berpegang teguh kepada Allah, janji dan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari di ayat selanjutnya, ya, mereka disebutkan di sini bertekun dengan senang hati di ayat 46. Dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ya, jadi di sini ada satu kebersamaan yang menyenangkan. Ada satu sukacita yang hidup di dalam perkumpulan tersebut. Ya, jadi di dalam persekutuan, di dalam perkumpulan kasih Tuhan itu betul-betul harus menciptakan suatu suasana yang gembira, sukacita, suasana yang damai. Ya, tujuannya adalah terus kalian itu bisa mengikatkan janji kalian untuk Tuhan menjadi lebih baik. Apalagi yang mereka lakukan supaya mereka itu tetap menjadi anak-anak Tuhan. Ya, segala kepunyaan mereka itu ayat 44. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi artinya di sini yang menjadi bagian penting di dalam persekutuan itu adalah mereka itu percaya satu dengan yang lain, mereka bahwa Allah sebagai pemimpin mereka, Allah sebagai tujuan mereka. Jadi apa yang di sekitar mereka itu, harta, talenta, mungkin ada yang orang memiliki keuangan lebih, kemampuan lebih, itu bisa berbagi satu dengan yang lain. Tidak disimpan, tidak menjadi untuk kepentingan sendiri, tetapi bisa di-share. Ya, ini adalah satu bentuk jemaat yang saya pikir pada saat ini mungkin sudah mulai hilang esensinya. Ya, coba kita lihat, coba kita renungkan apa yang biasanya kita lakukan, khususnya di GBKP dan juga di kota besar sekarang, ya. Mungkin habis gereja gitu ya, sudah kita cipika-cipiki sebentar, terus pulang. Begitu ya, pulang. Terus tidak ada lagi, ketemu lagi mungkin di hari Minggu ke depan, atau ketemu pada saat PA sekarang ini. Begitu ya, sudah. Jadi mungkin 1 minggu 2 kali, 3 kali, begitu ya. Ini karena kondisi, karena keadaan, karena situasi. Ya, meskipun tidak ada pandemi COVID-19, saya pikir-pikir seperti itu. Cara hidup jemaat yang pertama itu tidak demikian. Mereka setiap hari berkumpul. Mereka setiap hari ada di bait Allah. Mereka setiap hari membagi dan menggali firman Tuhan. Ya, jadi tidak ada di sini semacam siapa yang lebih besar, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kuat. Ya tidak.
di sini ada keseimbangan, sehingga di situ kelihatan ada kebersamaan yang sangat luar biasa. Karena dasar mereka adalah sama, tujuan mereka adalah jelas, ya, mereka mau menggali firman Tuhan. Nah, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja atau pemimpin di perusahaan atau bahkan lebih kecil lagi di keluarga. Ya, bagaimana ketika kita sebagai pemimpin harus memiliki satu understanding, punya pengertian yang sama di dalam satu grup itu. Jadi tidak bisa di dalam satu grup itu jalannya itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus, tetapi harus memiliki satu tujuan yang jelas. Inilah yang memang persekutuan Permata, kategorial Permata harus membawa teman-teman Permata, anak-anak kami ini ke satu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu agar hidup di dalam Tuhan lebih baik, lebih dekat, percaya, dan bisa menjadi alat Tuhan. Dan apa ultimate goal-nya? Goal terakhir adalah kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, kita memiliki kekekalan hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi saya akan melihat bahwa di dalam nas ini ada 4 hal yang mungkin kita bisa pelajari. Ya, yang pertama adalah gereja yang hidup adalah gereja yang terus belajar. Ya, gereja yang hidup adalah gereja yang terus belajar. Ada 3.000 murid Tuhan Yesus yang percaya menerima Tuhan. Terus terang, ini merupakan PR pekerjaan yang sangat tantangan yang sangat berat bagi para rasul. Tetapi mereka bisa mengelolanya dengan baik. Mereka hidup dengan kesederhanaan, kesahajaan. Mereka bisa tetap membawa motivasi masing-masing itu untuk percaya kepada Tuhan. Jadi gereja itu tidak boleh kita bilang, oh saya sudah gereja yang sempurna. Saya lebih baik daripada gereja Y. Saya lebih baik persekutuannya daripada Anda yang punya. Tidak, kita akan terus hidup di dalam dinamika dunia yang berubah terus. Ya. Sekarang coba kita lihat pada saat ini. Semua gereja-gereja, rapat-rapat, ataupun pertemuan keluarga tidak bisa dilakukan. Tetapi medianya hanya melalui komunikasi, apakah melalui Microsoft Teams, apakah WhatsApp, atau Zoom, begitu ya. Tetapi di sini harus ada pembinaan secara terus-menerus. Ya, harus gereja atau persekutuan memiliki tujuan yang pasti tetap merangkul teman-teman daripada Permata. Itu yang kita bisa pelajari. Yang kedua adalah mereka menjalin hubungan satu dengan yang lain. Ya, hubungan itu adalah satu kepastian yang harus tetap kalian jaga, yang harus kita jaga. Ada kebersamaan, masing-masing menilik bagaimana pertumbuhan daripada satu dengan yang lain. Apakah ada sesuatu yang perlu dibantu, ada sesuatu yang perlu ditingkatkan daripada teman-teman yang memang membutuhkan. Begitu ya. Saya tidak tahu bagaimana diakonia daripada Permata, tetapi kalau saya lihat harus pengurus Permata mencoba memperhatikan satu dengan yang lain, atau ketua bidangnya juga melihat satu dengan yang lain. Jika ada yang memang perlu dibantu, itu harus diperhatikan. Ya, dengan kebersamaan itu, ya, dengan menjalin satu dengan yang lain itu, tidak ada yang terhilang. Ya, bahkan melalui hal tersebut, mereka akan semakin dikuatkan. Yang ketiga adalah cara hidup jemaat di sini itu mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, bagaimana tidak intim? Coba bayangkan. Bisa tiap hari mereka ke gereja, mereka ke bait Allah. Tiap hari mereka bersekutu, membaca firman Tuhan. Tiap hari mereka berbagi. Tiap hari mereka sharing makanan, ya, memecahkan roti.
Ya, kalau zaman Yahudi dulu memang orang-orang di sana itu makan roti, minum anggur, begitu ya. Jadi ada interpretasi dikatakan bahwa ini di sini ada perjamuan kudus setiap hari mereka lakukan dengan memecah-mecah roti. Tetapi ada juga yang bilang enggak kok, ini sebenarnya adalah sharing makanan mereka satu dengan yang lain, itu dalam bentuk roti dan juga anggur. Mereka berbagi satu dengan yang lain, ya. Jadi mereka juga berdoa ketika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saling menggali apa permasalahan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, hal yang berikutnya adalah mereka juga menjalin komunikasi dan juga hubungan dengan dunia luar. Ketika mereka menjadi bagian yang memang kelihatannya sangat eksklusif, mereka baca firman Tuhan terus, mereka terus hanya di dalam bait Allah. Tetapi rupanya tidak seperti itu. Karena di ayat 47 dikatakan di sini, dan mereka disukai semua orang. Ya, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi artinya tingkah laku, perilaku mereka, sifat mereka itu sifat yang menyenangkan bagi orang-orang sekitarnya. Sehingga orang-orang sekitarnya melihat, oh itu betul ya, rupanya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus itu memiliki sifat dan kepribadian perilaku yang berbeda dengan sebelumnya. Oh, siapa sih Allah mereka? Siapa Tuhan mereka? Oh, rupanya itu Tuhan Yesus. Jadi itu akan menjadikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Ya, permata yang hidupnya juga seling berkumpul seperti itu, kalau Bapak lihat, itu sudah menjadi satu sukacita bagi orang tua. Karena kehadiran permata itu sungguh bisa menolong hal-hal yang tidak bisa kami orang tua lakukan. Ya, demikian juga dengan persekutuan-persekutuan yang bisa terjalin atau terjadi di dunia ini. Bahwa jangan sampai kita hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kita mampu juga mengaktualisasikan iman kita, ya, menyatakan iman kita itu, dan orang lain boleh melihat. Dan setelah melihat, orang itu juga bisa mempelajari, oh siapa Allah mereka? Tuhan Yesus itu, ya. Coba perhatikan, kita perhatikan bagaimana tidak Tuhan Yesus itu sendiri adalah manusia dan juga sebagai Allah, sebagai Yesus yang bertekun. Ya, dari masa perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang kurang lebih 3 tahun itu, ya, dia bertekun menghadapi segala permasalahan yang dihadapi dari hari lepas hari. Mulai dari pengajaran dia, mulai dari kesaksian-kesaksian dia, mukjizat-mukjizat yang dilakukan, dan juga hal-hal yang membuat dia menderita, kesakitan, kekecewaan, amarah, ya, itu adalah suatu proses. Di dalam pikiran, di dalam maksud tujuannya adalah, itu adalah untuk supaya manusia diselamatkan. Begitu ya. Oleh karena itu kalau kita baca di Yohanes pasal yang terakhir itu, dia menyampaikan kepada Petrus, kalau kamu mengasihi aku, ketika saya nanti sudah kembali ke surga, gembalakanlah domba-dombaku. Dia sudah betul-betul memiliki tujuan bahwa dia harus pergi, meninggalkan murid-muridnya. Tidak bisa tidak. Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak bisa tidak. Dia harus menerima hukuman, menerima penderitaan. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, itu adalah satu ketekunan yang luar biasa. Dia tidak ada penolakan daripada Tuhan Yesus. Ya, tidak ada denial. Dia tidak membuat dirinya itu orang bertanya-tanya, oh kenapa Tuhan Yesus begitu ya? Dia memiliki ultimate goal yang sudah betul-betul dicanangkan oleh Allah, ya, bahwa dia harus mati, dia akan bangkit, dia akan naik ke surga, dia akan meninggalkan Roh Kudus, ya, untuk menolong murid-muridnya terus menyampaikan kabar baik itu, ya. Jadi ketekunan, model
dan ketaatan daripada Yesus itu sendiri harus menjadi cermin di dalam kehidupan kita, anak-anak permata. Ya, nah sekarang bagaimana dengan kondisi kita, anak-anak permata yang mulai daripada yang sudah SMA, ya, menuju kuliah, dan sekarang yang masih kuliah atau sudah bekerja, yang baru bekerja atau sudah bekerja beberapa tahun, atau yang memang sudah mau menikah. Ada macam-macam kondisi situasi daripada anak-anak kami. Ya, dari pesan ketekunan yang disampaikan oleh Rasul yang menolong dan membantu jemaat mula-mula ini, ya kan, daripada ketekunan Yesus sendiri, ya, sehingga dia bisa juga membuktikan bahwa dia janjinya ditepati, akan menyampaikan Roh Kudus menolong daripada murid-muridnya apa yang harus kita lakukan. Pesan apa yang bisa kita terima daripada nats kita ini, ya. Nah, jadi adik-adik, tanpa ketekunan itu betul sepertinya tidak mungkin kita akan bisa menghasilkan buah yang baik. Seorang petani akan bertekun menabur benih-benih yang terbaik untuk bisa menuai hal-hal yang terbaik. Ya, kita tidak akan mungkin bisa mengharapkan sesuatu tanpa kita melakukan kerja keras. Ya, mungkin adalah 1-2 orang dari kami, dari kita permata yang mungkin sudah 7 turunan atau nenek moyang kita sudah kaya, ya, atau sudah berhasil, ya. Itu kita bisa menikmati kekayaannya, ya, selanjutnya. Tetapi ukuran keberhasilan, ukuran daripada completeness orang itu, kebaikan orang itu, dan kehebatan kesuksesan orang itu tidak diukur daripada kekayaan saja. Tapi bagaimana dia mampu mengelola secara utuh kehidupannya, ya. Utuh maksud abang, maksud bapak di sini adalah dia mampu mendemonstrasikan, mempertunjukkan bahwa Allah sudah hidup di dalam dirinya. Ya, kalau dia kaya, kalau dia punya uang, bukan berarti tidak boleh kaya, boleh saja, sangat perlu itu, ya kan? Itu bisa dia bagikan, dia bisa share, dia bisa juga bantu tolong orang-orang di sekitarnya. Kalau dia punya kemampuan, dia punya talenta, ya, jangan hanya untuk dirinya. Kalau ada teman-teman yang bisa berbahasa Inggris baik, ya kan, pintar berbahasa Inggris grammatically atau menulis, begitu ya, di media Zoom ini, mungkin ada satu sesi nanti pengurus permata buat, okay, why don't we speak English? Kita coba bicara berbahasa Inggris satu dengan yang lain. Mungkin sesinya tidak penuh sekitar 36 orang. Bisa di break sessionnya ini bisa mungkin 5-7 orang, begitu ya. Ada satu tema dibuat, kira-kira temanya apa. Sehingga itu bisa meningkatkan kapasitas. Tidak perlu lama-lama, 30 menit, 45 menit. Ya, itu adalah bagian daripada development. Itu bisa dilakukan, kalian lakukan hari Sabtu atau hari-hari yang memang senggang buat permata. Ya, apalagi hal-hal kemampuan, kapasitas yang bisa dibagi, di-share oleh teman-teman permata. Mungkin ada matematika atau hal-hal yang memang musik atau nyanyi atau bagaimana. Itu adalah satu perilaku yang bisa kita lihat, kita contoh dari jemaat mula-mula. Ada kebersamaan, ada saling tolong-menolong, ada saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, jadi keutuhan daripada orang hidup di dalam Tuhan itu tidak melulu daripada fisikal, ya, tetapi spiritual, ya. Selain dari intelektual, itu juga spiritualnya juga harus kita perhatikan. Nah, jadi dari dasar seperti ini, kita mengharapkan bahwa anak-anak permata dan termasuk saya juga terus belajar satu dengan yang lain, lebih dinamis. Ya, tidak ada yang perfect, tidak ada yang bisa baik kecuali kita mendengar daripada orang lain.
Ada mungkin yang belajar psikologi atau kedokteran, bisa berbagi. Karena psikiatri, ahli jiwa atau psikolog itu bisa juga memberikan motivasi, memberikan situasi yang lebih baik, cerita yang hal-hal yang meningkatkan motivasi bagi kita dalam masa-masa yang seperti ini, ya. Atau kalau ada lowongan pekerjaan, ya, bisa di-share, bisa di-upload kepada teman-teman Permata. Inilah bentuk-bentuk yang kreatif bisa dipikirkan dan juga dikelola, dilakukan oleh kalian semua, ya. Teman-teman yang memang baru selesai UTBK, ya pasti mereka itu harap-harap cemas, ya. Kita juga orang tua berdoa, kalian terus juga mendoakan satu dengan yang lain, ya. Dan juga lihat opportunity yang mungkin bisa memberikan mereka semangat, kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak terlihat oleh teman-teman yang baru saja menyelesaikan UTBK. Jadi maksud Bapak menyampaikan di sini segala potensi, segala apa yang kita punya, ya segala yang kita bisa share, itu hendaknya baiknya itu juga kita bagikan, ya. Karena di hadapan Tuhan itu tidak ada yang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kuat, siapa yang bisa menyimpan uang lebih banyak, siapa yang memiliki talenta. Tetapi apa yang telah kamu bagikan kepada ku, ya. Orang yang haus, apa yang kau share itu adalah engkau memberikan kepadaku, kata Tuhan. Yang tidak punya pakaian, itu seperti engkau memberikan kepadaku, kata Tuhan. Yang tidak punya makanan, itu seperti engkau memberikan kepada Tuhan. Jadi ketika memberi itu, kita juga mengambil bagian. Ciri khas daripada Allah sendiri adalah Allah yang memang suka menolong, suka memberi. Ya, jadi mari daripada cara hidup jemaat yang pertama, daripada ketekunan jemaat yang pertama dan mula-mula ini, kita bisa mencoba meningkatkan kira-kira apa yang bisa kita bagikan, kita sharingkan, ya bagaimana kita menjalin hidup bersama dengan teman-teman Permata, menjalin hidup juga yang vertikal dengan Tuhan, ya bagaimana juga kita bisa menyatakan iman percaya kita, sehingga orang-orang di sekitar kita itu juga mengenal Tuhan lebih baik dan melihat bahwa kita bukan pribadi yang egois, bukan pribadi yang selfish, tetapi kita bisa membagi kepada banyak orang. Jadi saya pikir itu kira-kira pesan yang Bapak bisa sampaikan. Bapak percaya kalian masing-masing juga sudah bertekun, sehingga Bapak melihat keberhasilan ada di hidup kalian, ya, dan juga harapan-harapan ke depan itu jadi lebih baik. Kalau boleh cerita sedikit, saya sudah bekerja lebih dari 25 tahun, ya. Turun naik kehidupan ini itu biasa-biasa saja. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kita dalam posisi step down atau turun, oh Tuhan tidak menyayangi saya, Tuhan tidak peduli kepada saya. Ya, mungkin ada maksud Tuhan ketika kita bisa diizinkan turun ke bawah, ada sesuatu momentum Tuhan akan angkat pada satu hal yang lain atau di tempat yang lain. Jadi tetaplah melihat apa sebenarnya maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Itu dia artinya kita memiliki tujuan. Kita memiliki fokus di dalam hidup ini. Jadi di dalam 25 tahun lebih bekerja itu, turun naik pasang surut itu biasa-biasa saja kita anggap. Ya, jadi tidak menjadi atau membuat diri kita jauh dengan Tuhan, dari Tuhan, tetapi harusnya bahkan kita boleh melihat ini ada apa dengan rancangan Tuhan sehingga saya seperti ini. Apa yang setelah saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya improve untuk supaya bisa menjadi lebih baik? Ya, oleh karena itu dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Permata,
yang dihadapi oleh kita semuanya pada saat-saat ini, ketekunan itu, ketaatan itu penting. Itu diuji sekarang. Ya, social distancing, pakai masker, ya, cuci tangan, itu hal-hal yang sepele, ya, dan juga saling mengingatkan saudara satu dengan yang lain, ya. Itu bentuk daripada ketaatan, ya. Integritas, ketaatan, ketekunan itu artinya apa? Itu dibuktikan ketika tidak ada orang lain yang di sekitar kita, tapi kita melakukannya dengan baik dan benar. Ya, itu dia. Dibuktikan melalui diri sendiri. Jadi kita nggak perlu dilihat orang, oh dia orang yang baik, orang yang tekun, tetapi harus kita memiliki itu di dalam diri kita sendiri, ya. Keberhasilan kita itu bukan hanya keberhasilan yang dari kita. Banyak orang-orang yang ambil bagian, kontribusi orang lain selain orang tua yang membuat kita berhasil. Oleh karena itu adalah wajib dan patut ketika kita berhasil, kita juga bisa melihat orang lain. Ketika kita juga pada saat yang posisi turun, kita tidak meninggalkan Tuhan atau tidak meninggalkan persekutuan, tetap menjadi bagian yang utuh di dalam persekutuan. Nah, ini situasinya, ya. Jadi Bapak harapkan, Abang harapkan situasi pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu supaya kalian yang sekolah, kuliah bisa cepat-cepat kembali kuliah, ya, dan bisa berkumpul. Kalau anak kami, Keisha menjelaskan, wah bisa sih Pak, kuliah dipakai layar screen di laptop seperti itu. Tapi baru tadi sore dia bilang, kok matanya sudah makin rusak begitu ya. Jadi makin sakit begitu matanya. Kenapa kok ini ya? Memang wajar karena kita melihat laptop terus-terusan kan. Beda kalau kita di kampus masih bisa hangout di kantin, masih bisa ketemu ke sini, masih bisa jalan. Nah, ini kan memang kita hari-hari di rumah aja gitu ya. Nah, jadi di sini diuji ketekunan kita, diuji ketaatan kita untuk kita tetap patuh, tetap kita taat. Ya, bagi yang kuliah katanya sih semester sekarang akan terus nih sampai akhir semester, ya. Kalau mau cerita teman kalian, anak Bapak yang di Singapura itu kerjanya itu tidak di bulan Juli Agustus, dia akan terus work from home sampai bulan September. Singapura sudah mulai membebaskan bekerja itu minggu depan, dan bahkan secara parsial sudah mulai membebaskan lah, seperti kita 50% dulu ibadah ya, mereka juga seperti itu. Tapi ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan-perusahaan yang bilang, oh kita nggak mau ambil risiko, tetap saja dipertahankan sampai September. Jadi itu kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus berprinsip kuat untuk bisa betul-betul melakukan performance yang baik di dalam pekerjaan meskipun di rumah. Ya, meskipun di rumah. Seperti Bapak ini ya sudah 3 bulan di rumah terus, tidak pernah ke kantor, ya. Dan sampai sekarang belum ada pengumuman dari kantor pusat mau sampai kapan ini. Begitu ya, meskipun tadi Pak Anies Baswedan sudah bilang, oh ya sudah bisa mulai nanti tanggal 15, nanti begini. Tapi belum ada, artinya akan terus ini mungkin di bulan Juni. Nah, adik-adik juga seperti itu. Kita tahan, kita sabar, berdoa, makan mungkin bisa dipersering. Pertemuan-pertemuan, berbagi satu dengan yang lain, sharing kemampuan, ya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi dengan persekutuan, dengan perkumpulan seperti ini, kalian bisa bersukacita, kalian bisa dimotivasi hidup satu dengan yang lain. Saya bisa melihat wajah-wajah kita ini wajah-wajah yang sukacita kok. Tidak ada wajah-wajah yang depresi. Coba yang halaman kedua. Sukacita semua kok ini kan. Senyum-senyum, meskipun memang ada perubahan. Kayak Elia sudah ada kumisnya. Si Jordan juga sudah ada kumisnya. Oh, si Jordan memang sudah ada kumis dari dulu ya. Bobby juga sudah ada kumis, ya. Bapak juga sudah ada kumis. Seperti itu kan. Nah, nggak apa-apa. Kalau fisikal biasalah itu ya.
tetapi hati tetap bertekun kepada Tuhan. Begitu Jordan ya, begitu Bobby ya, Elia ya. Amin. Oke, Janta, Bapak pikir demikian dulu diselesaikan. Silakan, apalagi yang selanjutnya? Jujur. Kamu tutup dulu doa, Pak. Oh, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar mengenai firman Tuhan, bagaimana kami hidup di dalam persekutuan, harus boleh melihat bagaimana kami boleh berbagi, kami boleh tolong-menolong satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, dan juga membagi iman kami satu dengan yang lain ya Bapa, agar sungguh tujuan kami bahwa Yesus Kristus hidup dan bertumbuh berakar di dalam hidup kami ini menjadi nyata ya Bapa. Sehingga tidak saja kami kumpul-kumpul bersekutu, tetapi kami juga dapat meningkatkan iman kami, percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang utuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bantu tolong kami untuk kami terus bertekun, untuk taat, untuk setia kepada Tuhan. Tolong kami juga untuk di dalam kegiatan kami, sekolah kami, pekerjaan kami pada masa-masa sulit saat ini. Tolong juga orang tua daripada anak-anak kami Permata, berkati mereka ya Bapa, agar mereka juga sungguh-sungguh dapat terus berpengharapan kepada Tuhan, dapat terus memperoleh rezeki dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa ucapan permohonan kami yang kami angkat dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bujur Pak, untuk kesimpulan kita pada PA malam hari ini, mungkin ada sedikit tadi yang aku dapat, kalau boleh ya dari teman-teman, atau teman-teman nggak ingin dengar, tapi harus dengerin teman-teman. Yang pertama itu ya, tanpa ketekunan mungkin sulit untuk menghasilkan buah yang maksimal. Jadi ya mungkin yang bisa berbuah maksimal tanpa sebuah ketekunan itu sepersekian lah dari misalnya 1/1.000.000 gitu. Nggak semua orang bisa menghasilkan buah yang maksimal tanpa sebuah ketekunan. Dan itu aku alami sendiri ketika di kampung lah atau di Kuta. Dan dari itu kita harus tetap bertekun dengan tujuan yang jelas, yang objektif, yang bisa diukur. Jadi kelihatan itu di mana gitu. Ya, makanya itu kan kita dapat dikatakan bertekun itu ya kita tetap stay berbuat yang baik meskipun orang lain itu nggak pernah berbuat gitu. Kita bisa bertahan menunjukkan buah kita. Jadi mungkin itu sekali lagi bujur memandu pertua kami, pertua Pak David Subayang, Gundari sama kita ibas akan persahan ucapan syukur atas firman yang boleh kita dengar hari ini. Nanti mungkin di layar teman-teman ada rekening tujuan, ataupun nanti setelah ibadah kita ini mengirimkan boleh untuk mengumpulkan persembahan kita ini, kita angkatkan pujian dengan judul Babalah Persembahan Simrimna. Persembahan si mereka kepada
usah kita bahas Momo, karena membantu kamu pengurus bidang umum. Silakan Kamil Muhammad. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Salam. Momo pertama dari pengurus. Pertama kami mengucapkan terima kasih untuk Abang Bapak Pertua kami, Pertua Bapak David Sebayang yang telah membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Wah, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan kita pada PH hari ini. Semoga untuk Kila dan keluarga semakin diberkati Tuhan pelayanannya, untuk pekerjaan maupun dalam keluarga. Kemudian yang kedua, Momo kita yang kedua itu ada PA selanjutnya di tanggal 11 Juni dengan tuan rumah bidang konsolidasi. Nah, kemudian dari yang ketiga, Momo yang ketiga, kami pengurus semua mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir ikut PA kita untuk hari ini. Jumlahnya lumayan, 35 orang. Dan kita semoga di minggu depan PA kita bisa semakin bertambah. Amin. Nah, Amin. kemudian untuk persembahan, untuk persembahan ini ada persembahan PA kita dapat ditransfer ke rekening bidang keuangan di Bank BNI atas nama Samuel. Nah, ini untuk persembahan kita tidak mengumpulkannya, tidak harus hari ini, tapi bisa ditunggu sampai hari Jumat jam pukul 23.59. Itu teman-teman. Bang BNI. Nanti juga akan di-share di grup Permata untuk gambar dan rekeningnya. Dari pengurus itu aja momonya. Kembali ke Bang Janta, bujur. Bujur Bang Ari. Yuk. Jadi untuk mengunjungi PA kita hari ini, Bang Janta. kita bernyanyi, kita katakan pujian kita, hati sebagai hamba. Sebelumnya Bang Ari, sebentar Bang Ari, sebelum setel, tapi teman-teman ada yang ketinggalan. Setelah nanti kita bernyanyi kan ada doa syafaat, mana tahu teman-teman ada topik yang mau didoakan. Mungkin dikasih tahu dulu Bang Janta yang mau didoain apa aja biar bisa ditambah. UTBK nggak? Bentar ya. Pertama nih, topik doa syafaat kita itu Udah tahu. bersyukur untuk PA kita yang telah berlangsung dengan baik. Berdoa untuk pembicara, MC, pemusik, dan tuan rumah. Berdoa untuk firman yang telah kita dengar supaya Permata boleh mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Berdoa untuk gereja kita, kategorial, dan untuk setiap acara dan kegiatan yang dilakukan perkategorial. Yang ketiga, berdoa untuk bangsa dan negara. Yang keempat, berdoa untuk Permata yang sedang bersekolah, berkuliah, bekerja, ataupun sedang mencari pasangan hidup. Dan yang kelima, berdoa untuk orang tua kita Permata. Yang keenam, berdoa untuk persembahan kita. Dan yang terakhir nanti ditutup dengan doa Bapak kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. UTBK. Apa Jal? Suara itu Jal? Iya Bang. UTBK Bang. TBK. Oke. Yang mencari kuliah lah, biar umum. Gimana Bang Yal? Enggak, sekalian aja buat semua yang mau mencari kuliah. Nah iya. Jangan, maksudnya terserah sih kalau mau spesifik UTBK kan, tapi kan ada yang lain juga. Iya terus. Siap. Lagi teman-teman?
Oke, udah nggak ada. Ya, untuk mengunjungi acara PA kita malam hari ini, kita angkatkan pujian kita bernyanyi lagu pujian Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan menutup ibadah kita, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau masih memberkati kami sampai sini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pihak kami sampai akhir PA ini Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa untuk firman yang telah kami dengar Bapa. Kiranya Bapa, dari firman yang telah kami dengar Bapa, kami boleh tetap bertekun di dalam Tuhan, agar kami boleh menunjukkan buah hasil tekun kami Bapa, dan bukan untuk menyombongkan diri kami Bapa, tapi kami boleh menyadari itu datangnya daripada Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk pembicara kami, Ketua Bapak David Subaya. Kiranya Bapa, Engkau memberkati beliau dan keluarga Bapa, agar pertua kami ini boleh tetap dalam keadaan sehat dan keluarga juga semua sehat-sehat Bapak. Dan pekerjaan beliau Bapak boleh berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun saja Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk semua teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam PA kami pada malam hari ini, dari pemusik maupun singer Bapak. Kau juga memberkati teman-teman kami Permata Bapak, baik mereka yang dalam perkuliahan, yang mencari tempat kuliah Bapak, yang bekerja, bahkan yang sedang mencari kerja Bapak. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami ini Bapak, agar mereka
boleh tetap setia bertekun kepada Engkau saja Bapa, sehingga di suatu saat nanti Bapa, di waktumu Bapa, mereka boleh memperoleh buah ketekunan dan usaha mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gerejamu Bapa, khususnya GBKP Runggur Rawang Bapa, kiranya Bapa memberkati gerejamu ini Bapa. Semua kategorial Bapa, bahkan sampai sektor Engkau berkati Bapa, agar setiap rencana-rencana program-program yang sudah dirancang Bapa boleh terlaksana meskipun dengan kondisi yang seperti ini Bapa. Bapa, tiada kekuatan bagi kami Bapa, hanya Engkau yang boleh membuat semua rencana ini menjadi nyata Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Engkau sendiri boleh melihat Bapa, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak COVID-19 Bapa. Kiranya Bapa, Engkau kuatkan kami semua Bapa, bangsa Indonesia Bapa, agar kami boleh bertekun menjaga diri kami, menjaga keluarga kami Bapa. Kami boleh tetap sehat tanpa kekurangan apapun. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin kami Bapa, agar boleh mereka tetap setia, boleh berikan mereka kebijaksanaan, hikmat dalam mengambil keputusan Bapa, agar setiap keputusan yang mereka perbuat Bapa itu datang daripadamu dan hanya untuk membela rakyat Bapa, dan kami semua boleh bersyukur meskipun kondisi yang saat ini Bapa. Bapa, kiranya inilah doa kami tidak sempurna, kami datang kepadamu melalui Putra-Mu Kudus Yesus Juru Selamat kami manusia. Pada malam hari ini Tuhan, dalam doa syafaat kami juga, kami berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang masih bersekolah dan berkuliah. Kiranya Bapa yang senantiasa memberikan hikmat dan kepintaran untuk teman-teman kami dan adik-adik kami Tuhan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan sebagai pelajar dan mahasiswa yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang memberikan tempat yang terbaik Tuhan bagi adik-adik kami yang mencari tempat melanjutkan ke jenjang perkuliahan, dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk adik-adik kami Bapa yang boleh melaksanakan UTBK Tuhan, yang telah melaksanakan dan mengerjakan dengan baik Bapa. Kami serahkan hasilnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga menyerahkan segala persiapan-persiapan untuk ujian-ujian lainnya yang boleh adik-adik kami akan lakukan Bapa. Tuhan yang bimbing, dan Tuhan jugalah yang boleh menjadi jawaban Tuhan dari setiap keinginan dan cita-cita kami Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk permata yang sedang bekerja. Tuhan jugalah yang kiranya memimpin setiap apa yang kami lakukan Bapa, agar kami juga boleh melakukan pekerjaan kami dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk terkhusus untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini terkena dampak COVID, teman-teman kami yang mungkin harus kehilangan pekerjaan, atau pemotongan gaji, atau masalah keuangan lainnya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan meneguhkan dan memberikan pekerjaan yang lainnya Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin kehilangan pekerjaannya Bapa. Dan Tuhan jugalah yang kiranya mencukupkan kami dalam setiap kebutuhan-kebutuhan kami Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk permata yang saat ini telah menjalin hubungan maupun permata yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan. Bapa, bimbing kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hingga saatnya nanti kami boleh dipertemukan dan melanjutkan ke jenjang yang lebih lagi sesuai dengan kehendak-Mu dan pada waktu-Mu Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada Tuhan. Kiranya Bapa yang melindungi dan memberikan kesehatan dan jauhkan dari segala yang jahat Bapa. Dan Tuhan jugalah yang kiranya memberkati setiap pekerjaan orang tua kami. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, Tuhan yang kiranya memberkati persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi pelayanan permata. Dan Tuhan, ajarkan kami Bapa untuk senantiasa memberikan yang terbaik Bapa, dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam setiap keadaan Bapa. Bapa, kami juga mengakui keterbatasan kami Tuhan, Tuhan yang boleh ampunkan segala dosa dan salah kami.
Ini doa kami Tuhan, mari kita menutup doa ini dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, bujur teman-teman semua, ya kita udah selesai. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dan untuk pertua kami telah menyempatkan waktu boleh berkumpul dari hari ini, malam hari ini. Untuk teman-teman semua, minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama, meskipun channel yang berbeda, dengan tuan rumah konsolidasi seperti yang dibilang Bang Ali tadi. Jadi kita sediakan lagi waktu kita teman-temannya supaya kita boleh ramai lagi mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekalian aku katakan bujur dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Bujur. Surya, Tuhan berkati semua ya. Iya. Sebentar. Sebelum mulai, mungkin kita boleh diaktifkan dulu kamera videonya supaya kita bisa foto bersama-sama. Dah. Ih, ada Bang Esro. Siap. Berikan senyum terbaiknya. Aduh. Gak ada. Mia mana Mia? Ini kayaknya jadi 2 halaman deh, Sa. Iya, Ada 2 halaman ya. Karya. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya. Sabar ya. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih. Masih. Udah. Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Bye. Senyum, El. Gimana, El? Gimana, El? Gimana nih, Bro? Yang penting gak ada. Jordan kumisnya gimana? Sehat. Oden deg-degan. Kok jadi gue yang di-mention ya? Pisan. Kok gue yang di-mention, El? Kumis gue memang dibicarakan orang. Kalau lo kayaknya baru